Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai studi kasus pada materi pusat pertanggungjawaban. Untuk studi kasus yang kami gunakan yaitu studi kasus pada PT PLN Persero Tanjung Pinang. Sebelum kami menjelaskan lebih lanjut, mari kita kenali terlebih dahulu seperti apa sih PT PLN Persero itu. Roda ekonomi Indonesia berputar seiring peningkatan pertumbuhan ekonomi. Kami, PLN, memberikan dukungan penuh bagi kesinambungan bisnis dan investasi di Indonesia, dari ujung timur hingga barat Indonesia. Pembangkit listrik PLN, jaringan transmisi, dan distribusi membentuk sistem kelistrikan yang andal, aman, dan ramah lingkungan. Saat ini, PLN memiliki dan mengoperasikan kapasitas pembangkit lebih dari 58.200 MW. Panjang jaringan transmisi mencapai 53.400 km sirkuit. Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, lebih dari 72.201.000 pelanggan di seluruh Indonesia. Mulai dari kawasan industri, bisnis, dan perumahan, termasuk di daerah pegunungan, pesisir, dan pulau terluar. Program 35.000 MW untuk Indonesia akan membangun tambahan infrastruktur kelistrikan yang terdiri dari pembangkit, transmisi, dan gardu induk. Kami bekerja dengan pelanggan sebagai prioritas. Keutamaan kami adalah efisiensi waktu dan kualitas kerja. Untuk itu, kami menyiapkan tim PDKB untuk melakukan pemeliharaan jaringan, petugas dispatch yang mengendalikan listrik dengan sistem SCADA, serta kesigapan petugas mobile yang akan datang untuk memberikan layanan profesional untuk siap membantu pelanggan. Sebagai wujud dari perusahaan modern, PLN menghadirkan layanan Contact Center PLN 123 di seluruh Indonesia. Layanan modern untuk melayani pelanggan dengan sepenuh hati, dapat diakses oleh siapa, di mana, dan kapan saja. Kami memahami bisnis dan kehidupan terus bergulir. Untuk menjadikannya lebih baik, memerlukan kesinambungan sistem kelistrikan. PLN hadir untuk menjadi mitra Anda dan siap memberikan yang terbaik untuk kemajuan Indonesia. Sebagai salah satu badan usaha milik negara di Indonesia, PLN dituntut untuk melaksanakan usaha dengan sebaik-baiknya agar dapat membantu dan mensejahterakan masyarakat. Karena listrik sangat penting bagi masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan. Seperti yang kita ketahui, semua teknologi yang ada saat sekarang ini pada umumnya untuk mengoperasikannya bergantung pada listrik. Dapat dibayangkan apabila sehari saja hidup manusia ini tanpa adanya listrik, maka serasa dunia menjadi lumpuh total. Oleh karena itu, PT PLN memerlukan suatu alat bantu pengendalian terhadap kegiatan yang dilakukan oleh bawahannya. Untuk melakukan aktivitas PT PLN, diperlukan tim yang bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang telah menjadi tanggung jawab menurut struktur organisasi yang ada pada PT PLN. Penerapan akuntansi pertanggungjawaban ini pada umumnya menetapkan bagian unit-unit organisasi dengan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab secara jelas dan tegas. Penerapan akuntansi pertanggungjawaban dapat terlaksana dengan baik apabila struktur organisasi terlihat adanya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang ada pada organisasi tersebut. Informasi akuntansi pertanggungjawaban yang menyangkut masa yang akan datang digunakan dalam kegiatan perencanaan, khususnya perencanaan tahunan yang dikenal dengan nama anggaran. Untuk itu, dalam sistem akuntansi pertanggungjawaban, suatu organisasi dibagi menjadi beberapa pusat pertanggungjawaban yang dibentuk untuk mencapai salah satu atau beberapa tujuan dan diharapkan dapat membantu dalam pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan secara keseluruhan. Pada kasus ini, kami akan menjelaskan mengenai apakah PT PLN Persero Tanjung Pinang sudah menerapkan akuntansi pertanggungjawaban atau tidak. Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dilakukan pada PT PLN Persero mengenai analisis akuntansi pertanggungjawaban, di mana
Di sini menggunakan studi kasus pada PT PLN Persero Tanjung Pinang, maka kami mengambil kesimpulan bahwa akuntansi pertanggungjawaban pada PT PLN Persero Tanjung Pinang sudah baik. Hal ini didukung karena sudah terpenuhinya beberapa syarat dan karakteristik akuntansi pertanggungjawaban, di mana syarat-syarat akuntansi pertanggungjawaban yaitu yang pertama, struktur organisasi. Struktur organisasi pada PT PLN secara jelas telah menggambarkan jenjang wewenang, tanggung jawab, tugas, dan kewajiban setiap tingkatan manajemen dengan baik. Perusahaan juga telah merumuskan dengan jelas fungsi-fungsi pokok, tugas, dan tanggung jawab unit kerja pada PT PLN. Yang kedua yaitu anggaran. Penyusunan anggaran di PT PLN dilaksanakan berdasarkan atas akuntansi pertanggungjawaban. Yang ketiga, pemisahan biaya terkendali dan tidak terkendali. Berdasarkan informasi yang dicatat dari PT PLN, perusahaan tersebut telah memisahkan biaya terkendali dan biaya tidak terkendali untuk masing-masing pusat pertanggungjawaban yang ada pada PT PLN. Yang keempat, klasifikasi dan kode rekening untuk akuntansi pertanggungjawaban. Berdasarkan data yang diperoleh, maka dapat dikatakan bahwa PT PLN telah melakukan pengkodean rekening untuk setiap perkiraan dengan cukup memadai. Yang kelima, laporan pertanggungjawaban. PT PLN telah membuat laporan pertanggungjawaban yang disajikan pusat biaya di seluruh tingkat manajerial. Selanjutnya, karakteristik akuntansi pertanggungjawaban, yaitu yang pertama, identifikasi pusat pertanggungjawaban. Berdasarkan informasi yang diperoleh, PT PLN telah mengidentifikasi dan menetapkan suatu pusat pertanggungjawaban yang diberi tugas dan tanggung jawab berdasarkan spesialisasi dan bidang yang ditempatinya. Yang kedua, standar pengukuran kinerja manajer. Berdasarkan informasi yang diperoleh, standar pengukuran kinerja manajer pada PT PLN adalah terlaksananya tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian pada PT PLN. Yang ketiga, kinerja manajer diukur dengan membandingkan anggaran dan realisasi. Berdasarkan informasi yang diperoleh PT PLN, terdapat laporan pertanggungjawaban berupa laporan realisasi anggaran yang dapat dijadikan dasar yang memadai untuk mengukur kinerja manajer. Kemudian yang keempat, penghargaan dan hukuman. Berdasarkan analisis pada PT PLN Persero, manajer akan mendapatkan penghargaan jika kinerja dari semua bagian sudah berjalan sesuai dengan tugas dari masing-masing bagian tersebut. Sedangkan hukuman tidak diberlakukan, melainkan hanya diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan atau apa yang belum dicapai oleh bagian tersebut. Kecuali jika penyimpangan dalam anggaran, manajer yang bersangkutan akan langsung dikeluarkan dari PT PLN. Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis dan pembahasan, maka kami juga menyarankan agar PT PLN memberikan hukuman atau membuat peraturan tertulis untuk manajer atau pegawai lain jika melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya, agar mereka bisa melakukan sesuatu yang lebih baik lagi dalam pencapaian tujuan perusahaan. Sekian dari kelompok kami mengenai penjelasan studi kasus pada PT PLN Persero Tanjung Pinang. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.